Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, pemirsa Touching TV, terima kasih Anda tetap setia di Touching TV. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang urip iku urup, yang artinya hidup itu adalah nyala. Sekaligus tentang bagaimana sejarah Aji Saka yang menciptakan huruf Jawa ini. Namun sebelum mengikuti penjelasan lebih lanjut, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Terima kasih untuk Anda yang sudah tekan tombol subscribe dan menyalakan tombol loncengnya. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Hana Caraka Datasawala pada jayanya Mangga Batanga. Huruf semacam ini tidak hanya terpacu pada Jawa Tengah dan Yogyakarta saja, tetapi huruf ini menjadi huruf resmi hampir seluruh Nusantara pada era kerajaan tua Jawa berkuasa. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Majapahit, Mataram, Kediri, dan Daha sempat menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Amat disayangkan, warisan sejarah ini sudah jarang diperhatikan, kecuali di tempat-tempat tertentu seperti Fakultas Sastra, Pendidikan Bahasa Jawa, dan tempat-tempat berbau budaya Jawa lainnya. Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut tentang asal-muasal huruf yang lebih populer dengan nama Carakan ini. Pada suatu hari dikisahkan ada seorang prabu yang hebat, gagah, tampan, dan sakti mandraguna. Dia yang bernama Prabu Aji Saka. Aji Saka memiliki dua orang abdi atau pengikut yang sangat setia, yaitu Dora dan Sembada. Sementara Aji Saka ingin meninggalkan kerajaannya, dia menitipkan pusaka kepada Sembada agar menjaga pusakanya dan tetap tinggal di kerajaan. Kemudian Aji Saka berpesan pada Sembada agar jangan menyerahkan pusaka itu pada siapapun selain dirinya. Sementara Dora diajaknya untuk menemani mengembara. Akhirnya Aji Saka dan Dora tiba di Medangkamulan, suatu kerajaan yang awalnya aman, makmur, adil, dan sejahtera, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dewata Cengkar. Pada mulanya, Dewata Cengkar adalah seorang raja yang benar-benar arif, adil, dan bijak, sehingga rakyatnya makmur dan sejahtera. Tetapi kemakmuran dan kesejahteraan itu berubah menjadi bencana yang mengerikan setelah suatu kecelakaan terjadi. Satu ketika juru masak Dewata Cengkar mengalami kecelakaan kerja saat menyiapkan hidangan untuk tuannya. Jari juru masak itu terkena pisau dan terputus sehingga masuk ke dalam hidangan Dewata Cengkar. Dewata Cengkar akhirnya menyantap sajian itu. Dia bertanya, "Daging apa yang enak sekali ini?" Juru masak pun menjawab bahwa itu daging manusia. Sejak saat itulah Dewata Cengkar menyuruh juru masaknya untuk memasak daging manusia setiap hari. Kerajaannya yang damai menjadi begitu mencekam karena sang raja berubah menjadi raja pemakan rakyatnya sendiri. Aji Saka dan pengikutnya kaget melihat kerajaan yang besar namun seperti kota mati, tanpa ada penduduk yang berani keluar dari rumah mereka. Setelah Aji Saka mengetahui sebab musabab keadaan kerajaan itu, akhirnya dia berniat untuk menyerahkan dirinya sebagai santapan dari Dewata Cengkar. Dewata Cengkar heran, kenapa ada pemuda yang mau menjadi santapannya secara baik-baik. Aji Saka mengajukan permintaan pada Dewata Cengkar.
dia mau menjadi santapannya, tetapi dia meminta tanah seluas ikat kepala Dewata Cengkar, dan Dewata Cengkar sendiri yang harus mengukurnya. Dewata Cengkar tertawa dan menyetujui permintaan yang dianggapnya konyol itu. Tanpa ia duga, ikat kepala yang berupa kain itu akhirnya meluas tanpa batas, mengeras laksana baja yang kuat, dan akhirnya menghempaskan Dewata Cengkar ke Laut Selatan. Kemudian Aji Saka menjadi Raja Medang yang baru. Lalu Prabu Aji Saka meminta hambanya yang setia yang bernama Dora untuk kembali ke kerajaan untuk mengambil pusaka sakti miliknya. Dora pun lantas mematuhi perintah tuannya itu. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, Dora menemui Sembada untuk meminta kembali pusaka tuannya. Tetapi Sembada ingat tentang pesan Aji Saka agar tidak memberikan pusaka itu kepada siapapun kecuali Aji Saka sendiri yang memintanya. Pada akhirnya terjadilah pertarungan hebat antar kedua hamba setia Aji Saka tersebut. Keduanya sama-sama hebat, sama-sama sakti, dan sama-sama menjalankan perintah tuannya. Mereka berdua pun kemudian tewas dalam pertarungan itu. Aji Saka merasa sedih dan berduka atas kematian dua abdi setianya itu. Kemudian dia menuliskan suatu bait yang akhirnya jadilah aksara yang dikenal dengan aksara Jawa. Dalam aksara Jawa ini juga terdapat pasangan atau pelengkap huruf. Fungsi dari pelengkap huruf ini seperti halnya tasdid pada huruf Arab yang bisa merubah konsonan huruf A, I, U, E, O. Batur sedulur sekampung, demikian kisah awal mula sejarah adanya aksara Jawa yang ditulis oleh Aji Saka untuk mengenang dua abdi yang setianya itu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin melengkapi atau ingin meluruskan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.